Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, yakni nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan selagi-lagi nikmat umur, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau dari zaman kesesatan menuju zaman yang penuh petunjuk sebagaimana kita rasakan saat ini. Langsung saja, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit kultum saya yang berjudul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid, tilka hududullahi fala taqrabuha, kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum tattaqun." Artinya, janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah engkau mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Iktikaf adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah ditinggalkannya, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan atau malam ke-21 sampai malam ke-30 bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu kulla Ramadana 10 ayyam, falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 hari. Tetapi beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau akan beritikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat di atas menjelaskan tata tertib iktikaf. Ayat di atas menjelaskan tata tertib iktikaf. Bila dalam keadaan beriktikaf, maka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Iktikaf akan menjadi batal bila keluar dari masjid tanpa uzur syar'i, seperti buang air, bersihkan diri. Karena iktikaf afdalnya adalah bila Anda terus berada dalam masjid sambil beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa, berzikir, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mengkaji ilmu Islam, dan sholat malam dan lain sebagainya. Intinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutuskan kehidupan dunia untuk sementara waktu. Bila ini Anda lakukan dengan baik, maka Anda akan menjadi orang yang bertakwa sebagaimana akhir ayat di atas. Lihatlah bagaimana iktikaf dan puasa Ramadan sama-sama bertujuan menjadikan Anda orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab iktikaf? Berikut adalah adab-adab iktikaf menurut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, iktikaf harus dilaksanakan dalam kondisi suci dari semua hadas besar dan disunnahkan dalam keadaan berwudu. Dan dalam keadaan berwudu. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beriktikaf di masjid, sementara beliau dalam keadaan berhadas besar, beliau segera mandi junub kemudian beriktikaf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, iktikaf harus dilaksanakan di masjid yang jam'i menurut jumhur ulama, tetapi menurut sebagian mazhab seperti Abu Hanifah membolehkan iktikaf di masjid yang digunakan untuk dipakai untuk sholat 5 waktu. 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Aisyah radhiyallahu anha tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada hajat yang mendesak. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut kesaksian Aisyah radhiyallahu anha, bila datang 10 terakhir bulan Ramadan, beliau berusaha memutuskan kehidupan sementara dengan duniawi. Beliau menghidupkan malam-malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
beliau mengencangkan sabuknya untuk siap berdiri sepanjang malam untuk sholat tahajud. Tidak lupa pula beliau membangunkan keluarga-keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih keberkahan malam-malam terakhir dan Lailatul Qadar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manfaat itikaf. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat serius dengan ibadah itikaf di 10 terakhir bulan Ramadan? Karena hikmahnya adalah yang pertama, dapat memutuskan kehidupan sementara dengan dunia, dan sebaliknya dapat menyambungkan kehidupan dengan akhirat dan surga. Yang kedua, agar dapat fokus dalam ibadah zikir dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pahala itikaf di bulan Ramadan sangat besar karena puasa Ramadan melipat gandakan usia ibadah manusia. Yang keempat, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah meninggalkan itikaf dalam hidupnya. Yang kelima, agar dapat bertemu dengan Lailatul Qadar dan kemuliaannya di saat berada dalam masjid. Yang keenam atau yang terakhir, membiasakan hidup di masjid dan mengikat hati dengannya. Demikianlah kultum saya yang singkat ini, semoga bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.